Kisah ini diawali dengan menampilkan suasana menjelang peragaan busana, di mana terlihat seorang pria yang sedang memilih 4 gadis yang akan bertugas menyambut tamu undangan. Pria itu tampak puas ketika memilih 3 gadis pertama yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Namun, ketika memilih gadis terakhir bernama Mo Nanhee, pria itu malah merasa kesal karena Nanhee sama sekali tidak memenuhi kriteria, dan tetap memaksakan diri untuk melamar pekerjaan tersebut. Ketika pria itu hendak menyuruh Nanhee pergi, salah satu anggotanya tiba-tiba memberitahunya bahwa mereka kekurangan staf di belakang panggung. Tanpa pikir panjang, pria itu segera meminta Nanhee untuk melakukan pekerjaan di belakang panggung. Meski tidak sesuai dengan keinginannya, Nanhee terpaksa melakukan pekerjaan fisik seperti memaku kayu lapis yang akan digunakan sebagai latar panggung. Sementara itu, di sisi lain, seorang pemuda bernama Park Se-gan menghadiri peragaan busana bersama temannya. Se-gan dan temannya tampak antusias menyaksikan para model wanita berjalan di atas panggung dengan anggun. Se-gan yang tampaknya tertarik pada salah satu model di peragaan busana itu kemudian berlari menemuinya. Pada saat yang sama, Nanhee terlihat kesal karena dia harus melakukan pekerjaan fisik di belakang panggung yang sangat melelahkan, meskipun dia telah melamar pekerjaan sebagai resepsionis yang hanya perlu berdiri dan menyambut tamu undangan dengan senyum ramah. Sementara Nanhee sedang menonton peragaan busana dari belakang panggung, dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang patah dan menyadari bahwa itu berasal dari latar belakang panggung yang akan runtuh. Nanhee mencoba yang terbaik untuk memegang papan dengan punggungnya saat dia meminta bantuan. Tidak lama kemudian, Se-gan, yang kebetulan berada di dekatnya, datang untuk membantu Nanhee menahan papan yang akan runtuh. Karena papan itu terlalu berat untuk mereka berdua pegang, Se-gan kemudian meminta Nanhee untuk keluar dari sana atas aba-abanya sehingga mereka tidak akan dihancurkan oleh papan latar belakang panggung. Meskipun Nanhee sedikit tergores dalam insiden itu, dia tampak lega karena tidak ada yang terluka. Nanhee kemudian bertanya pada Se-gan mengapa dia membantunya. Se-gan mengatakan padanya bahwa dia membantunya karena dia tidak ingin model cantik terluka karena dihancurkan oleh latar belakang panggung yang berat. Mendengar kata-kata Se-gan, Nanhee kemudian merasa kesal dan sedih secara bersamaan. Apalagi saat melihat Se-gan mendekati seorang model cantik dan sepertinya akrab dengan wanita tersebut. Dengan air mata di matanya, Nanhee mempertanyakan dunia di sekitarnya, yang penuh dengan wanita cantik, tapi mengapa hanya dia yang jelek? Adegan kemudian beralih ke masa lalu, di mana Nanhee pertama kali bertemu Se-gan yang akan menjadi model lukisan di kelas melukis yang dia hadiri di kampus. Nanhee ternyata memiliki bakat seni yang luar biasa dan bisa melukis Se-gan dengan sangat baik, sehingga mendapatkan pujiannya. Karena itu, Nanhee jatuh cinta pada Se-gan. Adegan kemudian beralih ke masa sekarang. Nanhee kesal pada Se-gan karena hanya peduli pada wanita cantik, lalu mencoba merobek lukisan yang dibuatnya. Tapi Nanhee tidak mampu merusak hasil karyanya sendiri dan kemudian menyalahkan ibunya karena dia terlahir seperti ibunya yang jelek, tidak seperti ayahnya yang memiliki wajah cantik. Di tempat lain, Se-gan terlihat sedang mengerjakan desain busana, di mana temannya, seorang pemuda bernama Deuk-chen, bertanya kepadanya mengapa dia menolak pernyataan cinta seorang gadis padahal dia sangat cantik. Se-gan beralasan bahwa semua wanita cantik, tapi dia pikir kecantikan mereka akan memudar seiring waktu, dan dia akan bosan dengan mereka. Meskipun Deuk-chen tidak begitu mengerti apa arti kata-kata Se-gan, dia memilih untuk tidak membuat keributan lebih lanjut dan bertanya tentang pakaian yang akan dirancang Se-gan dalam kompetisi mode. Sementara itu, Nanhee diundang oleh ibunya ke suatu tempat agar mereka bisa sendirian karena ibunya akan mengungkapkan rahasia yang sangat penting tentang keluarga mereka. Ibunya kemudian menunjukkan album foto yang berisi foto-foto pernikahan leluhur mereka di masa lalu. Nanhee kemudian menyadari bahwa semua foto memiliki kesamaan, yaitu semua wanita di keluarga mereka memiliki wajah jelek, sedangkan pengantin pria sangat tampan. Ibunya mengungkapkan bahwa nenek moyang mereka memikat hati pria tampan dengan cincin ajaib. Setiap wanita yang memakai cincin akan terlihat cantik dan memikat hati pria yang dicintainya. Awalnya, Nanhee tidak percaya dengan perkataan ibunya tentang cincin ajaib yang bisa mengubah wajahnya menjadi cantik di mata pria yang dicintainya. Tapi karena penasaran, dia akhirnya memutuskan untuk membuktikan keajaiban cincin itu. Ibunya kemudian memberikan cincin itu kepada Nanhee, tetapi menyuruhnya untuk segera mengembalikannya sebelum jam 5 sore karena ibunya masih membutuhkan cincin itu untuk memenangkan hati ayah.